Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kepada kita semua. Sampai bertemu ya di podcast Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara di PRSU tahun 2023. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu ya, Bapak Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Zulkifli SIP MM ya, yang pada hari ini akan memberikan penjelasan ya mengenai kita semua ya, masyarakat Provinsi Sumatera Utara, mengenai apa peran Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara ya, kemudian apa-apa saja yang akan kita perlu perkuat terutama untuk melaksanakan ya pemilu dan pemilu kada tahun 2024 nanti. Baik, selamat sore Bapak, apa kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, izin Bapak mungkin mengenai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ya, sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang sangat penting ya, salah satu OPD yang sangat strategis begitu di Provinsi Sumatera Utara. Nah mungkin Pak, kalau kita bertanya ya kepada masyarakat, mungkin pemahaman masyarakat terhadap Sekretaris DPRD ya, atau Sekretariat DPRD mungkin masih banyak ini Pak yang menganggap bahwa Sekretariat DPRD itu bukan organisasi perangkat daerah atau bukan PNS begitu Pak. Nah mungkin dalam kesempatan ini Bapak bisa memberi gambarannya kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya yang hadir di PRSU hari ini dan pemirsa podcast Bapelitbang ya, apa sebenarnya Pak peran dan tupoksi dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Pak? Terima kasih. Pertama tentu kami memberikan apresiasi ya, kita memanfaatkan momen Pekan Raya Sumatera Utara ini untuk bisa melaksanakan sebuah dialog yang mudah-mudahan nanti sering kita berbagi informasi akan memberikan bermanfaat untuk masyarakat. Tadi juga menarik ditanyakan oleh Bunda Dina yang selaku moderator kita hari ini terkait dengan peran Sekretariat DPRD. Mungkin dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan peraturan Gubernur Sumatera Utara, Sekretariat DPRD itu secara administratif bertanggung jawab kepada Bapak Gubernur, namun secara operasional itu memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan keadaan keuangan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu keberadaan Sekretariat DPRD tentu menjadi suatu bagian dari organisasi perangkat daerah yang memiliki peran yang sangat penting bagaimana membangun jembatan yang baik, komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, eksekutif dengan DPRD. Mungkin demikian sementara. Ya, baik Pak. Mungkin tadi sudah dijelaskan ya oleh Bapak bahwasanya sebagai jembatan ya Pak antara legislatif dan eksekutif. Nah mungkin perlu diperkuat lagi nih Pak, walaupun pasti sudah pada tahu ini ya masyarakat Sumatera Utara, mungkin kita perlu lebih memperkuat ya apa sebenarnya peran dan fungsi ya Pak dari DPRD dalam hal ini legislatif bagi pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai. Ya. Mungkin dari kita coba awali bahwa posisi DPRD sebenarnya berdasarkan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah itu merupakan bagian dari pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah. Artinya tidak dalam posisi pembicaraan kekuasaan yang murni memerankan fungsi legislatif, melainkan DPRD itu memiliki fungsi yang pertama fungsi legislasi dalam kaitan penyusunan peraturan dalam ini peraturan daerah. Yang kedua memiliki fungsi budgeting, fungsi anggaran, dan yang ketiga fungsi pengawasan. Tentu pengawasan terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah dan kebijakan yang dilaksanakan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi dari ketiga fungsi ini tentu
akan intens berkomunikasi dengan pemerintah daerah melalui organisasi daerah terkait. Jadi disinilah peran kami sebenarnya bagaimana membangun komunikasi yang baik antara DPRD dengan pemerintah daerah, sehingga apa yang sudah kita rumuskan tetapkan bersama dalam RPJMD itu secara bertahap itu di tahun-tahun bisa mampu kita capai. Baik Pak, jadi kalau menurut Bapak ya, sesuai dengan experience, pengalaman Bapak, komunikasi ya Pak ya, dan kolaborasi sinergi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan kunci penting ya Pak ya, untuk menjalin selalu hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif di Provinsi Sumatera Utara. Baik Pak, mungkin kita berangkat kepada salah satu isu penting ini Pak dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yaitu keterlibatan perempuan ya Pak ya. Jadi salah satu elemen penting pembangunan gender adalah keterlibatan perempuan di parlemen ya Pak ya. Diharapkan kalau lebih banyak perempuan yang ada di parlemen, tentu nanti berbagai isu ya pembangunan yang mungkin belum memihak terlalu baik kepada perempuan atau mungkin belum merata ya antara laki-laki dan perempuan bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah mungkin Pak yang ingin kami tanyakan, bagaimana kondisi perempuan ya, perwakilan perempuan di parlemen saat ini ya Pak ya, dan mungkin ada kiat-kiat atau langkah yang akan diterapkan ke depan, kebijakan-kebijakan mungkin Pak yang kita perlu dorong sehingga keterlibatan perempuan nanti di parlemen khususnya di tahun 2024 nanti bisa lebih baik begitu Pak. Dari sisi eksekutifnya mungkin Pak. Ya. Tentu pemerintah sebenarnya sudah memberikan ruang yang cukup luas kepada keterlibatan kaum perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada kewajiban bahwa setiap partai politik ketika mengusulkan calon itu harus memenuhi kuota 30% perempuan. Nah, memang kalau kita lihat dengan posisi kita hari ini ada 14 orang dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang perempuan, artinya masih 14% karena ada 100 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan 14 orang itu terdistribusi di 4 orang di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian juga ada 3 orang di Partai Golkar, kemudian 2 orang di Partai Gerindra, 2 orang di Partai Demokrat, dan masing-masing 1 orang di Hanura, Nasdem dan PKS. Jadi keberadaan perempuan sebenarnya sudah diberikan ruang yang sama untuk bisa berkontribusi, dan juga kalau sebenarnya teman-teman dari kaum perempuan yang bisa memanfaatkan peluang, tentu keberadaan jumlah pemilih perempuan juga sangat signifikan. Tinggal bagaimana memang teman-teman ini mampu menekankan isu-isu yang bisa mendorong bahwa keterlibatan kaum perempuan dalam politik dan pemerintahan itu ke depan akan semakin lebih baik. Ya baik, mudah-mudahan Pak kalau lebih banyak nanti perempuan di parlemen ya Pak ya, bisa di 2024 ini terpenuhi 30%, bisa lebih baik lagi kebijakan nanti yang kita hasilkan bersama-sama dengan legislatif untuk kesetaraan gender kita ya Pak ya, amin. Ya tentu kita juga sangat berharap bahwa isu bagaimana seluruh kebijakan pembangunan yang responsif gender, tentu harus ada pejuang-pejuang yang secara bersama dengan eksekutif mendorong dan barangkali mengawal program-program itu memang sangat sesuai terhadap gender di Provinsi Sumatera Utara. Oke, baik Pak, tadi sudah dijelaskan ya, cukup luar biasa ya pemandangan Bapak terhadap kontribusi perempuan di Provinsi Sumatera Utara ya Pak. Nah mungkin Bapak ada tidak saran atau harapan, masukan ya kepada generasi muda kita ini Pak, terutama untuk menjelang nanti pemilu dan pemilu pada 2024, bagaimana agar pemilih pemula ini Pak bersemangat untuk masuk ke bilik suara dan memilih ya Pak ya. Mungkin ada Pak harapan, masukan atau strategi yang akan kita laksanakan bersama Pak untuk mencapai hal tersebut. Ya, tahun 2023 ini merupakan sudah mulai pemanasan ya, menuju masuk tahun politik 2024. Tentu kita mencermati bahwa
saat ini masing-masing partai politik sedang melaksanakan proses verifikasi, seleksi, dan penentuan nomor urut bagi calon-calon yang mereka unggulkan untuk bisa berkompetisi dalam pesta demokrasi yang insya Allah akan kita laksanakan di Februari 2024. Tentu kita sebenarnya sangat berharap kepada seluruh generasi muda bahwa sebagai generasi yang memiliki peran penting ke depan, tentu kita berharap mereka juga memiliki kepedulian untuk bisa berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden maupun pemilihan umum legislatif di Februari 2024 yang akan datang. Dan memang dari beberapa diskusi juga kita dengan teman-teman dari KPU dan juga dari Bawaslu selaku penyelenggara pemilihan umum, mereka juga memiliki segmen-segmen untuk memberikan sosialisasi yang menukik kepada sasarannya adalah generasi muda kita, pemilih-pemilih pemula yang barangkali mungkin hari ini mungkin di posisi kelas 3 sekolah menengah dan juga di kalangan mahasiswa baru. Jadi memang kita sangat berharap bahwa kalau kita lihat dari sisi komposisi penduduk kita, ini sebenarnya menjadi peluang juga sebenarnya bagi kaum-kaum milenial, karena memang komposisi penduduk kita itu di kaum milenialnya cukup banyak sekali. Jadi bila mereka mampu mengolah isu ini dengan baik, tidak tertutup kemungkinan bahwa calon-calon milenial yang diusung oleh partai-partai politik jadi membantu mereka untuk bisa tampil dan berprestasi sehingga bisa duduk di DPR RI, di DPRD provinsi, bahkan di DPRD kabupaten kota di seluruh Sumatera Utara. Ya, baik Pak, benar seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kalau dari proporsi penduduk memang yang paling banyak generasi muda kita ini Pak. 27% itu generasi Z ya Pak ya, 30% milenial. Mudah-mudahan Pak bisa lebih baik ya kontribusinya, baik dalam legislatif maupun sebagai pemilih ya Pak ya. Baik Bapak. Ya mungkin Pak, kita sama-sama tahu ini Pak, kalau kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara ini tentu menjadi tempat untuk menyalurkan aspirasi ya masyarakat, baik demonstrasi atau ingin berkomunikasi begitu Pak. Mungkin Bapak ada kesan-kesan yang Bapak rasakan selama ini atau pengalaman ini yang ingin dibagi kepada masyarakat Sumatera Utara mengenai aspirasi atau demonstrasi masyarakat kita yang tentunya ini harus terus kita dukung ya Pak ya, karena bagian daripada hak sebagai warga negara. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Tentu DPRD itu merupakan rumah rakyat dan juga tempat menyampaikan aspirasi. Jadi Bapak-bapak dan seluruh pimpinan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara itu merupakan wakil-wakil mereka di Provinsi Sumatera Utara. Kita mau menyikapi bahwa masyarakat kita tentu diberikan hak untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu tentu ketika mereka menyampaikan pendapat di depan publik, dan biasanya kalau tidak ke DPRD, ke kantor gubernur atau pusat-pusat pemerintahan lainnya, kita tetap menerima, karena secara mekanisme kita di DPRD kita membuat daftar tiket pimpinan anggota DPRD yang akan menerima aspirasi. Namun demikian tentu kita juga ingin mengajak kepada seluruh elemen masyarakat bahwa hak kita menyampaikan pendapat di depan publik yang undang-undang itu tentu bisa kita manfaatkan dengan tetap memiliki etika, kesantunan, apalagi jangan sampai anarkis. Ada beberapa kejadian yang mengakibatkan rusaknya aset kita. Kami kira tentu ini merugikan kepada kita, karena itu juga kita bangun dari pajak rakyat yang secara bersama kita hadirkan sebagai gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara. Artinya silakan barangkali menyampaikan aspirasi kepada pimpinan anggota DPRD, dan tentu kami secara administratif akan mengelola isu-isu yang disampaikan. Bila mana itu isu menyangkut dengan isu kebijakan secara nasional, kami akan meneruskan kepada pemerintah pusat, apakah itu kepada DPR RI, kepada
Presiden itu sudah secara rutin kita lakukan. Terkait dengan isu-isu yang bersifat lokal, tentu ada tindak lanjut. Mungkin kita secara bersama nanti akan melakukan rapat dengar pendapat dan mengundang stakeholder terkait, sehingga ada langkah tindak lanjut yang bisa kita lakukan, sehingga tidak hanya sekedar aspirasi yang kita catat, tapi juga ada langkah-langkah konkret kita supaya nanti bisa kita juga memberikan manfaat daripada hal yang disampaikan kepada kita. Mungkin demikian. Baik Pak. Nah mungkin Pak ada sedikit data ini ya Pak ya, bahwasanya untuk indeks demokrasi Provinsi Sumatera Utara ini setiap tahunnya selalu meningkat ya Pak ya, tapi masih belum seoptimal kondisi indeks demokrasi di daerah di Jawa gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan Bapak bagaimana agar iklim demokrasi kita di Provinsi Sumatera Utara itu bisa lebih baik lagi Pak? Iya, ini mau menarik bahwa memang salah satu juga tantangan kami di DPRD adalah ini terkait dengan indikator kinerja utama juga dari DPRD, bahwa memang ada peningkatan tapi memang belum signifikan. Oleh karena itu sebenarnya di tahun 2023 ini kami sudah mendorong sebenarnya. Dulu ada kegiatan kita di DPRD namanya sosialisasi peraturan perundang-undangan. Dan kita mendorong bahwa untuk tahun 2023 ini kita juga telah berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa yang kita sosialisasikan itu adalah rancangan peraturan daerah yang memang sudah terdaftar dan kita sampaikan dalam Properda. Artinya apa? Dengan kita mensosialisasikan terkait dengan rancangan peraturan yang dimaksud, kita mencoba menggali nilai-nilai, apa pandangan, respon dari konstituen daripada seluruh pimpinan anggota DPRD ketika turun ke lapangan. Ini juga salah satu langkah kami kira nanti ke depan bahwa dengan adanya yang disosialisasikan rancangan peraturan daerah, kita mendorong bahwa jumlah peraturan daerah nanti yang lahir dari pemerintah kita ini, antara yang merupakan inisiatif pemerintah daerah dan juga inisiatif DPRD, mungkin akan bisa lebih berimbang. Bahkan harapan kami lebih banyak lagi nanti ke depan peraturan daerah itu merupakan inisiatif DPRD, sehingga indeks demokrasi ini mungkin bisa lebih terdongkrak untuk masa-masa yang datang. Iya. Baik Pak, mungkin terakhir ya sebagai penutup. Nah ini kita ingin bertanya ini kepada Bapak, ada tidak, dan saya yakin pasti ada ini, siapa pahlawan nasional yang Bapak paling kagumi dan mungkin Bapak sarankan ini kepada generasi muda untuk membaca biografinya. Nah ini pesan dari Bapak terakhir ini kepada generasi milenial yang tadi Pak. Siapa dan biografinya ini wajib dibaca ini, rekomendasi Bapak. Silakan Pak. Sebenarnya memang banyak tokoh-tokoh nasional kita yang bisa menjadi inspirasi bagi milenial ya. Saya memang lebih banyak mengagumi sosok Bung Hatta dengan kesederhanaan beliau, dengan ide-ide besar beliau bersama Bung Karno menjadi berfazer pendiri bangsa ini. Tapi beliau tetap memiliki prinsip dan keteguhan dalam menjalankan hidupnya. Artinya ketika memang ada hal-hal yang di luar prinsip beliau dengan legowo mengundurkan diri dari wakil presiden. Kami kira ini sebuah contoh yang barangkali sangat jarang kita lihat di logika kita di hari ini. Dan kesadaran beliau itu dan juga mungkin ide besar beliau dalam membangun mendirikan bangsa ini, kami kira juga menjadi inspirasi dari kita semua, para tokoh-tokoh milenial, dan harapan kita bahwa cita-cita luhur yang beliau bangun dulu bersama dengan Bung Karno, harapan kita memang kita mampu mengisinya di hari ini, sehingga kita mampu membuat lompatan-lompatan ke depan agar bangsa ini bisa lebih maju, bisa lebih sejahtera. Mungkin demikian Mbak Dina. Baik Pak, jadi tadi pesan dari Bapak Sekretaris DPRD ya untuk anak-anak milenial agar membaca biografi ya Bung Hatta yang merupakan salah satu pahlawan nasional ya yang Bapak kagumi. Saya ingat ini salah satu quote dari Bung Hatta ya, hanya satu tanah air ya yang dibangun dengan usaha ya, dan usaha itu adalah usahaku. Ini kata-kata Bung Hatta pada saat konferensi di Den Haag begitu ya Pak, luar biasa. Baik, mungkin
Kita rasa cukup ya Pak ya wawancara kita yang sangat luar biasa, sangat berisi. Mudah-mudahan seluruh pesan Bapak, penjelasan Bapak tentunya menjadi satu hal yang sangat bermanfaat ya bagi masyarakat Sumatera Utara, bagi generasi muda, dan kita harapkan kita bisa bekerja ya Pak lebih optimal lagi tentunya dalam hal peran kita ya sebagai jembatan tadi antara legislatif dan eksekutif, dan dalam mendukung nanti pelaksanaan pemilu kada ya dan pilpres nanti di 2024 dengan baik. Mungkin sampai di sini Bapak, kami ucapkan terima kasih, salam sehat selalu dan sukses Bapak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.